Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil mini review kami mengenai penggunaan HPLC untuk penetapan kadar vitamin C. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Askia Rahmawati dengan NIM 019, Tini Nuraini dengan NIM 024, Intika Lunafiah dengan NIM 031, Natalia Desta Anggraini dengan NIM 047, dan Yuliana Dwi Atmadani dengan NIM 068. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya metode pemisahan adalah bagian yang penting dalam analisis formasi, karena menentukan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menetapkan kadar suatu senyawa yang aktif. Dalam sediaan obat modern, analit atau sampel biasanya bercampur dengan berbagai bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, pewarna, serta vitamin lain, sehingga diperlukan teknik analisis yang lebih selektif dan akurat untuk memisahkan senyawa target dari matriks yang kompleks. Pemilihan metode pemisahan juga sangat dipengaruhi oleh sifat fisikokimia dari analit. Dalam vitamin C sendiri, asam askorbat merupakan senyawa yang cukup menantang untuk dianalisis karena sifatnya sangat polar, tidak netral atau basa. Di dalam sirup multivitamin, keberadaan vitamin C biasanya bercampur dengan vitamin lain, misalnya vitamin B kompleks, dan akan meningkatkan resiko interferensi atau gangguan dalam pengukuran akibat keberadaan senyawa lain yang memiliki sifat atau respon deteksi yang mirip dengan analit utama, yaitu vitamin C. Sehingga metode sederhana seperti UV vis atau titrasi tidak cukup untuk memberikan selektivitas yang diperlukan. Maka dari itu dilakukanlah dengan menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau HPLC yang menjadi pilihan yang tepat untuk menganalisis vitamin C karena KCKT menawarkan selektivitas yang akurasi yang tinggi serta memungkinkan pengaturan kondisi pemisahan melalui variasi dari fase gerak, pH, buffer, dan jenis kolom. Selain itu, HPLC tidak menggunakan suhu yang tinggi sehingga mencegah degradasi termal pada vitamin C yang sangat sensitif. Pada mini review ini, kami mengulas artikel yang berjudul Analisis Vitamin C menggunakan kromatografi cair kinerja multivitamin yang diterbitkan oleh Kurniawan pada tahun 2024. Artikel tersebut sendiri mengevaluasi tiga variasi fase gerak dan menunjukkan adanya perbedaan waktu retensi yang signifikan, serta menyoroti potensi dari interferensi dari riboflavin atau vitamin B2. Oleh karena itu, mini review ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis alasan pemilihan metode HPLC berdasarkan sifat fisikokimia vitamin C, lalu menjelaskan peran fase diam dan fase gerak dari proses pemisahan, kemudian membandingkan hasil dari HPLC dengan metode alternatif lain yang relevan, dan menilai efektivitas HPLC dalam analisis vitamin C pada sediaan multi. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui multivitamin dengan menggunakan metode HPLC. Prosesnya digunakan tiga jenis fase gerak yang berbeda untuk melihat apakah perubahan komposisi larutan dapat mempengaruhi hasil analisis. Perbedaan fase gerak ini menghasilkan waktu retensi yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa setiap buffer memiliki kemampuan pemisahan yang tidak sama. Dari ketiga perlakuan ini, hanya perlakuan satu yang memberikan hasil kadar vitamin C yang sesuai dengan standar farmakope Indonesia, yaitu sekitar 96,64% dan masih berada dalam batas 90-110%. Perlakuan 2, sedangkan perlakuan 2 dan 3 justru menunjukkan kadar yang
jauh lebih yang tertera pada label. Masing-masing memiliki nilai 115 sampai dan 145,9 B deteksi saat pemisahan berlangsung. Secara keseluruhan, metode pada perlakuan satu bukti paling akurat dan paling sesuai untuk penetapan kadar vitamin C pada sampel ini. Selanjutnya yaitu analisis pemilihan metode pemisahan vitamin C ada 5. Yang pertama polaritas, yaitu pada HPLC fase terbalik, kolom C18 nonpolar, dan fase gerak polar. Vitamin C yang sangat polar akan terelusi cepat. Pemilihan fase gerak berpolaritas tinggi bertujuan memisahkannya dari komponen lain dengan kepolaran berbeda. Kemudian yang kedua, ukuran molekul, yaitu vitamin C memiliki molekul kecil dan struktur sederhana sehingga bergerak cepat dalam kolom, mendukung efisiensi pemisahan dan menghasilkan puncak tajam. Yang ketiga ada muatan, yaitu vitamin C mudah terionisasi pada pH lebih dari 4. Pengaturan pH buffer sekitar 3 sampai 3,5 menjaga bentuk non-ionnya agar interaksi dengan fase diam cukup kuat, stabil, dan bentuk puncak optimal. Yang keempat ada volatilitas, yaitu vitamin C tidak volatil dan mudah terdegradasi pada suhu tinggi, sehingga HPLC yang bekerja pada suhu rendah lebih sesuai dibandingkan GC yang memerlukan penguapan. Dan yang kelima ada enantiomer, yaitu vitamin C memiliki bentuk L aktif dan D, namun pada kolom non-chiral C18 akan muncul sebagai satu puncak. Pemisahan enantiomer hanya diperlukan jika ditargetkan dengan menggunakan kolom atau fase gerak chiral. Selanjutnya, analisis pemilihan fase diam dan fase gerak. Pada penelitian ini, fase gerak disusun dari campuran larutan dapar dengan metanol pada perbandingan 95:5. Variasi dilakukan pada jenis dapar dan pH, yaitu menggunakan dapar asetat pH 3,5 metanol dan dapar fosfat pH 3,04 metanol. Variasi komposisi fase gerak bertujuan untuk mengamati pengaruh perbedaan fase gerak terhadap parameter kromatografi, khususnya waktu retensi vitamin C selama proses elusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan fase gerak berpengaruh terhadap waktu retensi dengan selang retensi berada pada kisaran 4-5 menit. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan fase gerak merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan pemisahan analit pada sistem KCKT yang digunakan. Selain itu, pH larutan dan jenis dapar juga berperan dalam kestabilan puncak serta karakteristik kromatogram. Yang kedua, fase diam. Fase diam yang digunakan pada penelitian adalah kolom oktadesil silika atau ODS C18, yaitu kolom bersifat nonpolar yang umum digunakan pada kromatografi cair fase terbalik. Pada sistem ini, fase diam bersifat nonpolar, sedangkan fase gerak lebih polar. Karena vitamin C merupakan senyawa polar, interaksinya dengan fase diam menjadi relatif kecil sehingga vitamin C dapat terelusi lebih cepat. Pemilihan kolom C18 sesuai dengan metode umum analisis vitamin C menggunakan KCKT, karena kolom ini mampu memberikan pemisahan yang baik terhadap senyawa polar, serta memungkinkan analis vitamin C dalam matriks sampel multivitamin yang kompleks. Dengan demikian, pengguna fase diam nonpolar ini mendukung mekanisme pemisahan berdasarkan perbedaan molaritas antara analit dan permukaan kolom. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis mini review ini, HPLC merupakan metode paling tepat dan efektif
untuk penetapan kadar vitamin C dalam sirup multivitamin. Sifat vitamin C yang sangat polar, mudah teroksidasi, dan tidak volatil membuat HPLC fase terbalik dengan kolom C18 menjadi pilihan terbaik dibandingkan metode lain seperti UV vis, titrasi, atau GC. Penelitian menunjukkan bahwa variasi buffer dan pH pada fase gerak secara langsung mempengaruhi waktu retensi, bentuk puncak, dan akurasi pengukuran. Pada fase gerak dapar asetat, pH-nya itu 3,5 dengan metanol menunjukkan performa terbaik dengan perolehan kembali 96,64% yang sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia. Sebaliknya, pada variase fase gerak lain menghasilkan nilai kadar yang lebih tinggi dari label akibat interferensi matriks, terutama dari riboflavin, vitamin B2 yang memiliki respon deteksi serupa. Oleh karena itu, optimasi fase gerak, pH, dan kondisi instrumen sangat penting untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan spesifisitas pemisahan. Pada HPLC ini terbukti reliabel dan selektif untuk analisis vitamin C dalam matrik kompleks, namun tetap memerlukan optimasi lanjutan dan validasi menyeluruh agar menghasilkan akurasi dan presisi yang konsisten pada berbagai jenis sediaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.